Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMA atau SMK sederajat dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta diberikan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas sehari-hari di masa pandemi ini, khususnya dalam hal belajar daring. Amin amin ya robbal alamin. Untuk mengawali pembelajaran ini, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Bapak masuk ke materi inti, terlebih dahulu Bapak akan melakukan persepsi agar Bapak memastikan kalian siap dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, silahkan cek kembali baterai ponsel dan laptop kalian apabila kalian menggunakan laptop dalam menyimak video ini. Saya tidak ingin fokus kalian terganggu hanya karena notif baterai lemah, lalu kalian mencari sebuah charger. Dan yang kedua, pastikan HP dan laptop kalian dalam mode silent atau senyap sejenak selama mengikuti pembelajaran ini. Dan yang paling utama adalah pastikan kuota internet kalian cukup. Saya menyarankan agar video pembelajaran ini diunduh saja dengan memanfaatkan fitur unduh dari YouTube itu sendiri. Kalau semua syarat di atas sudah oke, baiklah, mari langsung saja kita lanjutkan ke materi inti. Kami ini patriot olahraga. Sekilas tentang atletik. Atletik atau atletik dalam bahasa Belanda, lalu Leichtathletik dalam bahasa Jerman, track and field dalam bahasa Inggris dan Amerika, adalah termasuk salah satu cabang olahraga yang terdiri dari nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Atletik yang meliputi jalan cepat, lari, lempar, dan lompat boleh dikatakan sebagai cabang olahraga yang paling tua, karena umur atletik sama tuanya dengan adanya manusia di dunia ini. Jadi manusia lahir, atletik sudah melekat dalam aktivitas sehari-hari. Nah, jalan cepat, lari, lempar, dan lompat adalah bentuk-bentuk gerak yang paling asli dan paling wajar dari manusia. Ya, kita kembalikan dari kegiatan kita sehari-hari, di mana kita tidak lepas dari yang namanya berlari, lalu berjalan, dan kita sesekali juga melempar ketika bermain, dan kita juga sesekali melompat untuk menghindari sesuatu atau untuk hal dalam sebuah tujuan permainan. Oke, next. Lalu, atletik itu apa saja sih? Yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya, jalan cepat, lari, lempar, dan lompat. Lalu, untuk cabang lari, lari jarak pendek atau sprint, lari jarak sedang, dan lari jarak jauh, lari gawang, lari 3000 meter, steeplechase, dan lain-lain. Lalu untuk cabang jalan cepat, untuk putra jarak yang dilombakan adalah di lintasan sejauh 20 km, 30 km, 50 km, dan di jalan raya sejauh 20 km dan 50 km. Lalu untuk putri jarak yang dilombakan adalah sejauh 10 km dan 20 km. Sedangkan untuk lintasan di jalan raya sejauh 20 km. Lalu yang ketiga ada nomor lempar.
meliputi lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil. Lalu di nomor lompat terdiri dari lompat tinggi galah, lompat jauh, dan lompat jangkit. Nah, sekarang Bapak ingin kalian menganalisis dari yang sudah saya bicarakan tadi di awal, mengapa atletik bisa dikatakan olahraga yang paling tertua di dunia dari seluruh olahraga? Nah, silakan kalian berikan pendapat masing-masing di buku catatan. Kalau sudah dapat idenya, silakan tulis di buku catatan ya. Jangan lupa. Ini Bapak menguji kalian, menguji analisis kalian dalam menyimak materi yang sudah berlangsung ini. Atletik adalah olahraga tertua. Benarkah demikian? Atletik yang meliputi jalan cepat, lari, lempar, dan lompat boleh dikatakan sebagai cabang olahraga yang paling tua. Karena umur atletik sama tuanya dengan adanya manusia di dunia ini. Jalan cepat, lari, lempar, dan lompat adalah bentuk-bentuk gerak yang paling asli dan paling wajar dari manusia yang sudah saya jelaskan di pertama tadi. Dan merupakan gerakan-gerakan yang amat penting dan tidak ternilai artinya bagi manusia. Manusia pertama di dunia sudah harus jalan, lari, melempar, dan melompat untuk mempertahankan serta melanjutkan hidupnya. Kalau dulu untuk sejarah atletik, sejarah manusia purba dulu, manusia dulu sudah melakukan lari untuk berburu, melempar untuk berburu, melompat juga untuk berburu dan menghindari bahaya. Dan juga masyarakat peradaban kuno dulu sudah menggunakan jalan cepat, lari, melempar, dan melompat ini untuk berbagai event perlombaan. Maka dari itu, atletik adalah olahraga yang paling tertua. Next, ada apa? Yang pertama adalah jalan cepat. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa jalan harus cepat? Biasanya kan kita jalan lambat kan. Kenapa ini jalan kok harus cepat? Nah, sebelum Bapak menjawab, silakan kalian lihat peta konsep jalan cepat ini. Di sini ada start, ada posisi kaki, posisi tangan, dan finish. Nah, kita sambungkan dengan pertanyaan ini. Mengapa jalan cepat harus cepat? Mengapa jalan harus cepat? Untuk kebutuhan perlombaan, di mana memperlombakan jalan cepat, maka seorang atlet dituntut harus berjalan dengan cepat. Karena itu adalah dalam sebuah perlombaan ya. Kalau kita dalam aktivitas sehari-hari untuk jalan tidak harus cepat-cepat, yang penting sesuaikan dengan kebutuhan saja. Nah, lanjut ke pembahasan jalan cepat. Keterampilan jalan cepat step by step. Oke, sebentar. Nah, perhatikan penjelasan di bawah ini. Kita mulai dari start terlebih dahulu. Untuk start, gambarnya seperti itu, seperti ini. Nah, untuk start jalan cepat perlu diingat adalah berdiri dengan posisi yang seperti ini. Kaki dominan di belakang dan kaki yang tidak dominan di depan. Misal kaki dominan kalian adalah kanan, maka kakinya yang kanan itu di belakang. Nah, untuk start, berdiri dengan sikap melangkah di belakang garis start ini. Belakang garis start ini. Badan condong ke depan. Langkahkan kaki belakang ke depan, dilanjutkan dengan berjalan cepat. Pandangan mata lurus ke depan. Gerakkan kaki jalan cepat.
Sekarang gerakan kaki. Nah, gerakan kaki. Keterampilan gerak jalan cepat sebagai berikut. Dorong kaki belakang ke depan dari tumit, telapak kaki dan jari-jari kaki. Meletakkan kaki dengan ringan. Gerak kaki mendatar, bukan melompat. Ingat ya. Bahu rileks dan tidak tegang. Ayunan lengan yang wajar mengayun dari muka ke belakang. Siku ditekuk kurang lebih 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan keterampilan. Lalu berikutnya keterampilan gerak posisi togok jalan cepat. Nah, posisi togok ini gerak keseluruhan. Badan tetap tegak saat berjalan. Pundak tidak terangkat pada waktu lengan mengayun. Oke, dari tadi kita membahas togok, membahas anggota tubuh untuk melakukan step by step jalan cepat. Sekarang Bapak ingin bertanya ke kalian. Silahkan kalian cari apa sih itu togok. Nah, apa sih pengertian togok? Silahkan kalian cari di internet. Kalau sudah dapat, tuangkan di buku catatan. Ingat ya, tugasnya tadi yang pertama sudah saya jelaskan, dan yang ini adalah tugas yang kedua. Apa sih pengertian dari togok? Silahkan kalian catat, lalu kalian tuangkan di buku catatan kalau sudah ketemu di internet. Oke, lanjut. Keterampilan gerak pinggul jalan cepat. Nah, gerak pinggul. Jadi kalau tadi ada gerak keseluruhan, sekarang ada gerak pinggul. Gerak pinggul yang baik fleksibel pada bagian sendi. Berjalan dengan gerak memutar pada sendi panggul. Nah, ini untuk ayunan tangannya tadi, pandangan sudah pasti, sudah tentu lurus ke depan. Nggak boleh pandangan itu ke kiri dan ke kanan, apalagi memandang ke belakang. Nah, lalu kombinasikan urutan gerakan agar mendapatkan gerakan yang harmonis. Nah, kombinasikan urutan gerakan setelah kalian paham langkah demi langkah dalam melakukan jalan cepat. Maka selanjutnya kalian gabungkan keseluruhan gerakan itu agar membuat satu gerakan yang harmonis. Nah, lalu yang berikutnya adalah jaga kecepatan. Setelah kalian sudah menguasai semua teknik step by stepnya, silakan kalian mengatur kecepatan. Hal ini penting agar posisi kita tidak diserobot lawan dalam pertandingan dan perlombaan. Jadi ketika kalian dihadapkan pada situasi perlombaan, situasi kompetisi, di mana kalian menjadi seorang atlet di situ, maka kalian wajib untuk mengatur dan menjaga kecepatan kalian agar posisi kalian tidak diserobot oleh pemain lawan lain atau atlet lain yang sedang berlomba. Nah, untuk gerakan memasuki garis finish tidak mengurangi kecepatan jalan. Jadi, alangkah baiknya ketika sudah mendekati garis finish, jalan cepatnya agak dipercepat lagi. Tetapi hati-hati untuk langkah jangan sampai melanggar aturan. Nah, jadi karena sudah mendekati finish dan kita lupa akan aturan dan kita tiba-tiba melayang sejenak. Kaki kita tidak menapak di tanah. Nah, itu sangat-sangat merugikan kita diri sendiri kalau kita tidak bisa menjaga yang namanya kecepatan dan kombinasi gerakan. Karena jalan cepat ini, kaki kita ketika melangkah ke depan, sebelum melangkah ke depan sampai ke tanah, kaki di belakang tidak boleh terangkat. Jadi apabila kaki depan kita sudah
menempel di tanah, kaki belakang selanjutnya untuk melangkah lagi. Jadi jangan sampai kaki yang melangkah ini belum menempel di tanah dan tiba-tiba kaki belakang kita diangkat. Dan itu kalau ketahuan juri atau itu sudah melanggar aturan. Tidak mungkin juri tidak mengawasi pada saat pertandingan. Jadi itu hal-hal yang perlu dihindari ketika mengikuti atau melakukan praktik jalan cepat. Nah, kembali ke memasuki garis finish tadi. Yang pertama, masuki garis finish tidak mengurangi kecepatan jalan. Dan yang kedua, membungkukkan bahu ke depan. Sedikit membungkukkan loh ya, jangan terlalu dibungkukkan. Atau menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Hal ini bertujuan untuk apa? Hal ini bertujuan untuk menjaga waktu kita apabila kita serobot-serobotan dengan pemain lawan. Jadi di garis finish itu ada semacam seperti kamera mungkin atau seperti cahaya laser, yang cahaya laser itu langsung terhubung dengan catatan waktu. Nah, catatan waktu yang paling cepat itulah yang menjadi pemenangnya. Maka dari itu, anggota tubuh yang dimiringkan itu nanti yang akan terkena oleh sensor pembaca waktu di garis finish. Maka dari itu jangan sampai kita keserobot oleh pemain lain. Nah, oke, sudah paham ya untuk step by step jalan cepatnya, langkah demi langkah jalan cepat. Kalau sudah, saya akan lanjutkan untuk lari. Nah, lari. Di sini ada pertanyaan. Haruskah ada perbedaan dengan jalan cepat? Nah, apakah lari ada perbedaannya dengan jalan cepat? Nah, harus dong. Namanya saja sudah terdapat perbedaan yang nyata dan mudah dipahami bagi orang awam sekalipun. Apabila ditelaah lebih jauh, yang membedakan jalan dan lari adalah dari segi kecepatan dan langkah kaki yang menginjak tanah, seperti yang sudah saya bahas barusan yang tadi ya. Pada jalan cepat, kaki tidak boleh putus dengan tanah, begitu pula sebaliknya dalam lari. Ada saat melayang di udara ketika melangkah lari jarak pendek. Nah, untuk lari jarak pendek banyak dimanfaatkan untuk mengurangi waktu tempuh. Lari adalah bergerak dari satu titik ke titik lainnya dengan cepat. Nah, sebelum kita lanjut ke step by step untuk lari, saya ingin kalian melihat peta konsep lari jarak pendek ini. Lari jarak pendek ada start, ada posisi kaki, ada posisi tangan, dan finish. Mari kita cek satu persatu untuk pentahapannya dalam melakukan lari cepat. Nah, perhatikan penjelasan di bawah ini. Yang pertama ada start. Nah, untuk di sini saya mengambil contoh start jongkok pendek. Nah, di mana untuk start jongkok pendek ini paha yang ini, lutut sebelah kanan lebih panjang daripada ujung kaki yang sebelah kiri. Nah, bebas ya, sebaliknya juga sama. Apabila kalian kidal atau dominan kaki kiri, juga sama dalam melakukan start jongkok pendek. Jadi untuk kaki yang berada di depan itu berjarak kurang lebih satu kepal dari kaki yang di sebelahnya. Jadi kaki yang misalkan yang untuk gambar ini adalah kaki kanan, lutut kanan yang di depan, dan yang di belakang adalah kaki kiri.
dari ujung kaki ini. Nah, keterampilan start jongkok pendek terdiri dari aba-aba bersedia. Posisi jongkok dengan lutut kaki belakang menempel pada tanah atau lintasan trek. Kedua lengan dengan telunjuk dan ibu jari siap menyangga berat badan dengan posisi kedua lengan selebar bahu. Nih. Lalu aba-aba siap, lutut yang menempel pada tanah atau lintasan trek, yang ini tadi, diangkat bersamaan dengan lutut kaki depan, posisi pinggul lebih tinggi. Nah, posisi pinggul lebih tinggi dari bahu dan kepala, agak menunduk. Lalu lakukan secara rileks. Pandangan wajib ke depan ya. Lalu terakhir aba-aba ya. Dorongkan kaki depan pada start block. Start block ini, yang kayu ini, yang seperti kayu-kayu ini. Kaki belakang digerakkan ke depan dalam keadaan lutut tertekuk atau lutut diangkat ke depan atas ini. Nah, untuk start sudah dipahami ya, mudah dipahami ya. Lanjut untuk teknik gerak kaki lari jarak pendek. Nah, gerak kaki. Kaki melangkah selebar dan secepat mungkin. Jadi kalau bisa langkahnya itu panjang, panjangin aja. Dan lakukan gerakannya berulang-ulang dengan cepat. Kaki belakang saat menolak dari tanah harus terlentang lurus. Nah, hal ini untuk mengurangi hambatan daripada gaya. Karena ini kan lurus tapi condongnya ke depan. Dan ini juga membantu untuk mendorong ke depan juga kaki yang ini. Nah, dengan cepat lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun. Nah, jadi nekuknya santai aja, nggak usah yang langsung gitu. Jadi tidak usah terburu-buru. Yang penting seolah-olah kita itu melayang, langkah kita itu panjang dan dilakukan secara cepat. Itu kuncinya untuk melakukan lari cepat. Pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung kaki dengan lutut agak menekuk. Nah. Lalu teknik gerakan ayunan lengan. Nah, lengan diayun ke depan atas sebatas hidung, maaf. Lengan diayun ke depan atas sebatas hidung. Jadi tidak boleh melebihi hidung, misalkan kepala. Gini, tidak boleh. Lalu sikut ditekuk kurang lebih membentuk sudut 90 derajat. Nah, 90 derajat itu seperti apa sih? 90 derajat itu seperti huruf L. Jadi tangan kita membentuk huruf L ketika mengayun. Nah, ayunan tangan ini penting untuk kecepatan dalam lari cepat. Apabila kalian tidak bisa mengatur tempo, maka lari kalian akan amburadul. Syaratnya juga pandangan lurus ke depan. Oke, ini perlu juga, wajib. Nah, untuk gerak keseluruhan kira-kira kalian sudah bisa membayangkan bagaimana untuk melakukan lari. Lalu untuk gerak langkah kaki tadi sudah sama sepaket dengan gerak kaki ini, sudah saya jelaskan juga. Lalu tugas kalian adalah kombinasikan urutan gerakan yang sudah kalian pahami dari start ini, gerak kaki, gerak keseluruhan, gerak langkah kaki, ayunan tangan, dan pandangan lurus ke depan ini dijadikan menjadi satu kesatuan agar mendapatkan gerakan lari cepat yang harmonis. Lalu kalau sudah mengkombinasikan ke semua gerakan ini, silakan kalian jaga kecepatan. Nah, kecepatan dalam berlari dijaga. Sama seperti tadi sudah saya berikan gambaran untuk jalan cepat. Apabila kalian mengikuti perlombaan dan kalian tidak bisa menjaga kecepatan, maka catatan waktu kalian akan sedikit lebih lambat daripada lawan kalian. Jadi untuk jaga kecepatan seharusnya kalian sudah paham untuk kasus lari cepat ini. Nah, untuk finish, perhatikan gambar ini. Finish untuk lari cepat dan jalan cepat tidak jauh berbeda. Konsepnya sama, mengamankan
catatan waktu dari sensor sensor pencatat waktu di garis finish. Jadi apabila di kasusnya seperti ini, seperti di gambar ini kan rapat nih. Ini anggap aja sensornya nembak ini. Nah, atau ada hakim garisnya di sini. Jadi hakim garis melihat ini, anggap saja kita anggap nomor 1 nomor punggung 2, nomor punggung 3. Jadi dalam posisi gambar seperti ini, mana kira-kira yang catatan waktunya lebih dulu? Nah, sekarang Bapak menguji kalian. Mana catatan waktunya yang paling dulu? Apakah pemain nomor punggung ini, nomor punggung 1, apa nomor punggung 2, apa nomor punggung 3? Nah, yang pasti ini ya, yang pertama adalah ini. Yang memasuki garis finish duluan adalah nomor punggung 1 dengan catatan waktu tercepat, disusul dengan yang mana? Yo, kalau dilihat dari gambar ini yang mana yang cepat terlebih dahulu? Nah, dari pemain nomor punggung 2, nomor punggung 2, lalu dilanjut ke nomor punggung 3. Nah, itulah tadi untuk penjelasan finish lari jalan cepat. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Untuk siswa dan siswi khususnya SMA Negeri 2 Jorong, silakan kalian bertanya di grup pembelajaran, grup WhatsApp pembelajaran. Nah, untuk siswa dan siswi dari sekolah lain yang kebetulan mengikuti video pembelajaran ini, silakan kalian berikan pertanyaan atau ajukan pertanyaan apabila masih kurang paham. Kalian ajukan saja di kolom komentar. Jangan lupa itu. Pokoknya ramaikan saja kolom komentar. Bapak tidak ingin membeda-bedakan siswa mana, siswi mana, siswa dari sekolah mana, siswi dari sekolah mana. Yang penting kalian menonton video pembelajaran ini, Bapak ingin kalian paham untuk pembelajaran atletik, jalan cepat dan lari cepat. Itu saja tujuan Bapak dalam pembuatan video ini. Dan video ini Bapak khususkan untuk siswa dan siswi Bapak di sekolah SMA Negeri 2 Jorong. Oke, baiklah. Terima kasih bagi yang sudah menonton video pembelajaran ini sampai habis. Karena tadi ada 2 nomor cabang olahraga atletik yang belum Bapak jelaskan, karena sudah durasinya panjang sekali, maka tunggu saja pembahasan di part kedua untuk cabang nomor lempar dan lompat dalam olahraga atletik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman pelajar kalian apabila disuruh mencari materi tentang atletik ini oleh guru penjaskes kalian di sekolah. Sebelum saya akhiri video pembelajaran ini, saya ingin kalian semangat dalam mengikuti pembelajaran daring dimanapun kalian berada, dimanapun asal-usul sekolah kalian. Karena pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka hakikatnya sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada hakikatnya ya, kalau dilihat dari hakikatnya tidak ada perbedaan, terus tidak ada kendalanya ya itu tadi, kita tidak bisa bertemu dengan guru kita tidak bisa langsung praktek olahraga penjaskes. Nah, itu yang membuat hati kita sedih. Tapi tidak apa-apa, kita bayar kesedihan kita itu dengan sebuah video pembelajaran ini. Dan nanti kalau sudah video pembelajaran ini sudah selesai di part kedua, nanti akan saya buatkan video pembelajaran praktiknya untuk gerak jalan cepat, lari cepat, dan nanti kalau bisa saya akan buatkan video pembelajaran untuk tolak peluru.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah untuk kalian semua, untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Salah hilap, mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya milik manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.